Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakinah Rahmawati dengan NIM 2024-51109 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Jadi di sini sebelum saya masuk ke live coding, saya akan menjelaskan tentang apa itu ORM. ORM atau Object Relation Mapping adalah cara untuk menghubungkan kode program dengan database tanpa harus menulis SQL secara manual. Dengan ORM, kita cukup menggunakan kelas dan objek, lalu ORM akan otomatis mengubahnya menjadi query SQL. Kelas dikode menjadi tabel dan objek menjadi baris data. Hasilnya lebih mudah, lebih rapi, lebih aman, dan lebih cepat saat membuat aplikasi. Sekian penjelasan saya mengenai ORM, langsung saja kita masuk ke live coding dari ORM. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengaplikasikan ORM ke dalam live coding, terlebih dahulu kita mendownload Jupyter dan SQLite Viewer. Kita mendownloadnya di bagian extension. Kita klik extension, di sini teman-teman ketik Jupyter. Selanjutnya tunggu. Nah, dia bakal muncul yang paling atas. Di sini teman-teman klik dan teman-teman install. Karena saya sudah install, maka tampilan saya adalah uninstall. Selanjutnya kita download SQLite Viewer terlebih dahulu. Nah, yang ini di bagian atas. Di sini juga teman-teman install terlebih dahulu ya teman-teman. Karena saya sudah menginstal, jadi tampilannya uninstall. Selanjutnya teman-teman klik file. Terus teman-teman klik open folder. Nah, selanjutnya di sini teman-teman buat folder baru terlebih dahulu ya. Di sini saya buat folder baru terlebih dahulu. Saya memberi nama pada folder saya yaitu, sebentar ya. Tugas Sakinah. Terserah teman-teman mau beri nama foldernya apa, tapi di sini saya memberi nama tugas Sakinah. Selanjutnya teman-teman select folder di bagian bawah. Lanjut, dia akan membawa teman-teman kepada tampilan seperti ini. Selanjutnya teman-teman klik new file di sebelah sini. Di sini teman-teman klik saja coding.py. Oke, selanjutnya teman-teman klik file di sini, terus teman-teman klik new file. Selanjutnya teman-teman klik yang Jupyter Notebook. Nah, nanti teman-teman masuk ke tampilan Jupyter seperti ini ya. Nah, namun sebelum mulai perkodingannya, kita download terlebih dahulu library-nya. Di sini saya akan mendownload library dari SQLCME dan PsychoPatch 2. Di sini teman-teman klik tanda titik 3 yang di samping run, terus teman-teman klik terminal. Di sini teman-teman klik new terminal. Nah, di sini saya ingin menginstal terlebih dahulu SQLCME-nya. Jadi di sini teman-teman ketik saja pip install SQLCME. Enter. Nah, apabila tampilan teman-teman bertuliskan already, berarti library teman-teman sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita menginstal library yang selanjutnya, yang kedua, yaitu library PsychoPatch 2. Di sini, sebentar ya. Pip install PsychoPatch 2. Enter. Nah, di sini tampilannya juga already, berarti sudah terdownload ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke perkodingannya. Jadi yang pertama kita akan membuat modelnya untuk ORM ya teman-teman. Membuat modelnya untuk ORM. Jadi di sini teman-teman ketik from SQLCME import create engine
koma, kolom, terus koma, integer, koma, string. Selanjutnya di sini enter, di sini teman-teman ketik from SQL Chemie juga. Namun di sini saya salin dan saya tempel saja. Selanjutnya .ext, lanjut .deklaratif. Selanjutnya import deklaratif underscore base. Nah, selanjutnya teman-teman ketik juga yang sama from SQL Chemie. Di sini .orm import session maker. Selanjutnya teman-teman klik run di bagian samping kiri, terus klik Python environments, terus klik yang global. Nah, jika tampilnya seperti ini, teman-teman klik yang ini, samping kirinya. Sampai yang tanda ini, yaitu dia berjalan ya. Oh, di sini sepertinya ada yang salah, teman-teman. Sebentar. Oh my god. Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya oke, jadi teman-teman, ini ternyata tadi tidak tahu ya, tapi saya sudah memperbaiki kesalahannya. Setelah run ternyata berhasil lagi. Selanjutnya karena di sini muncul tanda centang, maka kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, di codingan selanjutnya ini kita membuat inisialisasi engine dengan SQLite. Di sini teman-teman ketik engine. Setelah itu sama dengan, setelah itu create underscore engine. Setelah itu dalam kurung SQLite titik 2 string 3 example .db koma echo sama dengan true. Nah, selanjutnya enter. Di sini selanjutnya kita membuat base class untuk modelnya ya, teman-teman. Jadi di sini kita ketik base. Setelah itu sama dengan deklaratif underscore base. Kita coba run apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil ya, teman-teman. Lanjut kita ke coding selanjutnya. Nah, di sini di coding selanjutnya ini kita akan mendefinisikan kelas modul ya, teman-teman. Jadi di sini kita ketik kelas user dalam kurung base ya. Lanjut enter. Di sini kita underscore, double underscore. Di sini ketik table name. Selanjutnya double underscore sama dengan string users. Lanjut kita ketik ID, kita membuat ID di kolom ya, teman-teman, dalam kolom. Nah, ID-nya itu karena berupa angka, jadi kita pakai integer. Lanjut koma, di sini kita primary underscore k sama dengan true. Lanjut kita membuat name-nya di dalam kolom. Name-nya itu berupa string. Karena name jadi kita pakai string di sini. Nah, lanjut kita buat age-nya atau umurnya ya.
Nah, umurnya ini juga kita buat di dalam kolom. Selanjutnya, karena umur berupa angka, maka kita pakai integer juga. Lanjut, kita masukkan fungsinya def double underscore rpr double underscore dalam kurung self tanda titik 2. Next, return f string tanda kurung dari user dalam kurung name sama dengan kurung kurawal self name. Lanjut h sama dengan self dot h. Lanjut tanda lebih dari. Salah ya. Oke, selanjutnya. Oh maaf teman-teman, ini kayaknya sebentar. Stringnya kita salah ya. Oke, string 2 harusnya. Nah, oke. Selanjutnya kita tes apakah berhasil ya, teman-teman. Ternyata ada salah. Nah, jika salah seperti ini, teman-teman, kemungkinan besar teman-teman harus pisahkan engine dan base-nya. Jadi di sini kita salin terlebih dahulu base. Nah, tambahkan pas di bawah engine. Kotak engine. Ini berhasil. Lanjutnya coba kita tes yang kelas usernya. Masih salah ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, kita perbaiki dulu. Teman-teman, jadi di sini saya mencoba gabungkan kembali engine dan base-nya. Namun masih error, tapi ternyata di sini error karena saya kurang tanda ini titik 2. Tapi oh ya, berarti tanpa kita memisahkan base dan engine, ternyata kelas usernya sudah benar ya, karena yang salah di kelas usernya ini kurang tanda titik 2-nya saja. Jadi tidak usah memisahkan engine dan base-nya. Lanjutnya, setelah kita membuat mendefinisikan kelas modulnya, selanjutnya kita membuat database dan tabelnya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman ketik base, terus dot metadata, selanjutnya dot create underscore all. Lanjut dalam kurung engine. Kita coba apakah dia berhasil. Oke, ternyata berhasil ya. Selanjutnya ke coding selanjutnya ya teman-teman. Nah, di coding selanjutnya ini kita membuat sesi untuk berinteraksi dengan database-nya. Jadi di sini kita ketik session maker, session sama dengan session maker. Lanjut dalam kurung define plus engine. Sama dengan engine, Lanjut di bawahnya kita ketik session sama dengan session kurung. Lanjut kita setelah kita cek atau kita run, ternyata berhasil ya. Lanjut kita plus kode lagi tuh buat kode selanjutnya atau coding selanjutnya. Nah, coding selanjutnya yaitu kita menambahkan data ke dalam tabel ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik user 1 sama dengan user name. Jadi ini teman-teman, pada data ini pada codingan ini kita menambahkan data ke dalam tabel yang akan ditampilkan. Di sini saya ingin menambahkan 10 data
karena saya ingin menambahkan 10 data, berarti namanya harus ada 10 dan umurnya juga harus ada 10 ya. Jadi di sini nama yang pertama saya ketik nama saya. Nah, di sini koma. Umur saya pakai 19. Nah, karena kita ingin membuat data yang 10 banyak, jadi kita tidak mungkin mengetiknya satu persatu, teman-teman. Jadi di sini saya salin saja sampai mendapatkan hingga 10 baris ya. Jadi yang kita ubah hanyalah usernya. Kita lanjut ya teman-teman ya, sampai 10. Kurang 2 lagi. Nah, jadi yang kita ubah itu di usernya, user 1 sampai user ke bawah itu bakal kita ubah. Nama dan umurnya itu bakal kita ubah. Jadi ini kita ganti dengan user 2. Karena kalau sama nanti dia tidak terbaca datanya. Selanjutnya saya kasih nama di sini Kayla, umurnya 20. Selanjutnya user 3 saya kasih nama Rashid. Di sini age-nya saya kasih 40 saja karena sudah tua. Selanjutnya di sini usernya kita ganti dengan user 4. Namanya saya ganti dengan Ila. Di sini umurnya saya taruh 12. Lanjut user 5. Di sini saya memakai nama Putri ya. Nah, di sini age-nya saya taruh umurnya 17. Lanjut di sini user 6. Saya taruh namanya Kiki. Nah, di sini age-nya saya pakai 2 nama aja. Lanjut user 7. Namanya di sini Puput ya. Nah, di sini saya kasih age-nya umurnya 23. Lanjut di sini user 8, saya ubah namanya menjadi Rahma. Di sini age-nya saya taruh 15. Selanjutnya user ke-9. Sorry. Tadi usernya berapa ya, teman? Berapa tadi? Sudah kita taruh jam 14 ya. Ya, belum ada 14 kan? Sudah lupa tadi. Next, user ke-9 saya taruh namanya Hikmah. Nah, age-nya saya taruh di 10 tahun saja. Di sini user ke-10 saya kasih nama terakhir Rizka. Age-nya saya taruh kisaran umur berapa ya? 20 sebentar. Ya, 29 saja. Nah, selanjutnya setelah kita membuat namanya ya dan umurnya, selanjutnya kita ketik session.add sama dalam kurung user. Ini masukkan variabel usernya ya. User 1 sampai user 10-nya. Ini harus 10 juga ya teman-teman usernya. User 1 sampai user 10. Karena tidak mungkin saya ketik satu persatu juga, jadi saya salin saja di sini sampai 10. Kita bikin 5 dulu ya, biar pas 10. Selanjutnya kita ubah menjadi user 2.
tinggal tambah 0. Nah, selanjutnya kita ketik session commit .commit. Nah, lanjut kita tes run. Oke, berhasil ya setelah di run. Lanjut kita ke kode selanjutnya atau codingan selanjutnya. Lanjut ya, di sini setelah kita membuat namanya ya teman-teman, sebentar. Lanjut kita mengambil data dari tabel. Jadi ini kita mengambil data dari tabel, kita ketik users sama dengan contoh session .query dalam kurung user .all, lanjut for user in users. Nah, itu titik 2. Lanjut print user. Nah, selanjutnya kita coba run. Oke, sudah ternyata berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mengupdate data ya teman-teman. Jadi di sini kita tambah dulu codingannya. Nah, di sini untuk mengupdate datanya kita ketik user _to_update sama dengan session .query dalam kurung user .filter _by dalam kurung name sama dengan saya ingin mengupdate data Sakina saja tadi. Oh my god, sorry. Sakina ya. Lanjut dot first, karena tadi nama saya first ya teman-teman. First lanjut tadi kita ingin mengupdate umurnya ya. Aku ingin tuh kita update umur aja ya, update age nya ya, umurnya kita ubah ke 26. Lanjutnya session .commit. Lanjut kita cek apakah berhasil. Oke, ternyata sudah berhasil. Lanjutnya kita yang terakhir untuk menutup ya teman-teman, untuk menutup session. Di sini teman-teman ketik session .close. Oke, berhasil. Kita cek ya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya, di sini kayaknya ada kesalahan. Sebentar. Kita perbaiki dulu terlebih dahulu ya. Baik, jadi teman-teman, database saya tadi tidak muncul ya, tabel database saya tidak muncul. Saya sudah cari tahu, ternyata kesalahannya di bagian sini teman-teman, di sini. Harusnya di bagian DB ini bukan koma, tapi di sini string ya. Sorry. Nah, seperti ini. Sebentar ya. Tes dulu ya teman-teman ya.
Nah, terus di sini harusnya ada di bagian sini harusnya ada koma. Nah, kita coba tes. Mana? Coba kita tes cek lagi ya. Kayaknya tetap belum muncul ya, teman-teman. Sebentar ya, kita perbaiki lagi. Baik teman-teman, setelah saya cari tahu kesalahannya di mana, ternyata kesalahannya itu kita harus memisah engine dan base-nya. Selain kesalahan saya tadi, yaitu lupa menaruh tanda string. Nah, jadi di sini sudah muncul ya example DB-nya atau database-nya. Sebentar, ini sedang loading ya teman-teman. Kenapa ini hanya muncul satu saja? Saya juga bingung, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Nah guys, sorry tadi setelah saya mencari tahu kenapa example database-nya tidak muncul, jadi saya restart semuanya tadi. Restart, setelah itu saya hapus example database yang tadi itu. Habis itu saya restart lagi, baru saya tes run semuanya, dan ternyata setelah itu muncul ya teman-teman. Setelah saya perbaiki semuanya muncul. Tadi Sakina yang saya Sakina sampai Rizka muncul. Yang kita update nama Sakina yang umurnya dari 19 kita ubah umurnya ke 26 juga berhasil. Jadi sekian live coding saya tentang materi ORM. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.